Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik, bapak-bapak peserta sekalian, peserta kuliah pengantar kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau juga bisa disebut sistem cerdas. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem cerdas atau artificial intelligence, apa itu dan bagaimana nanti apa aplikasinya akan kita lihat. Apa yang mau menjadi tujuan kita pada sesi kali ini? Jadi diharapkan kita nanti akan bisa memahami konsep dasar daripada artificial intelligence itu sendiri. Kemudian kita juga akan bisa mengidentifikasi berbagai macam aplikasi daripada AI yang sudah ada yang kita gunakan sehari-hari barangkali tanpa kita sadari. Yang ketiga, kita akan melihat milestone dari perkembangan AI ini dari waktu ke waktu. Baik, adik-adik sekalian, yang akan kita pelajari diantaranya nanti kita akan lihat terkait dengan revolusi industri 4.0 dan juga peran AI di dalam revolusi industri tersebut. Kemudian kita akan melihat sejarah AI, terutama adalah sejarah daripada Turing Mesin, salah satu cikal bakal AI di sana. Kemudian juga kita akan lihat aplikasi AI yang ada di sekitar kita. Saudara sekalian, saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 yang semuanya serba luar biasa saat ini kita rasakan ini. Baik, kita akan lihat tayangan YouTube berikut untuk semakin merasakan apa yang berkembang akhir-akhir ini di sekitar kita, dampak daripada revolusi industri 4.0 ini. Oke, tayangan ini menggambarkan perjalanan revolusi industri dari tahun ke tahun. Kita akan lihat begitu cepat dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dampak daripada revolusi industri ini. Berawal dari revolusi industri pertama, fase pertama, bagaimana mesin uap mendominasi di sana. Kemudian yang kedua, kita lihat mulai aplikasi dengan listrik yang mempercepat proses industri. Kemudian yang ketiga, ini mulai dikenal komputer dan juga internet. Kemudian hari ini memasuki tahap yang keempat, berbagai macam inovasi yang luar biasa terjadi. Dan teknologi, brain research, 3D printing, mobile network terjadi luar biasa perkembangannya saat ini. Serba otomatis, serba cepat, canggih, modern. Tentu juga ada dampak-dampak negatifnya, barangkali ada pihak-pihak yang kemudian kehilangan pekerjaan, ya, atau barangkali masalah keamanan, barangkali ya, ada positif ada negatifnya tentu saja. Ini yang kita lihat.
Oke, tadi sudah kita lihat bagaimana fase-fase revolusi industri. Dari fase pertama mulai mesin uap, fase kedua mulai kemudian listrik ya, yang memudahkan industri secara massal. Kemudian fase ketiga mulai ditemukannya komputer, ditemukan internet, komputer mulai masuk merambah ke rumah-rumah. Kemudian fase yang keempat mulai segala sesuatu terkoneksi dengan internet secara masif ya. Di sana ada artificial intelligence, ada sensor, IoT, 3D printing, mobile computing muncul dan membuat kehidupan yang luar biasa ini serba canggih saat ini. Nah, teman-teman sekalian, serta kuliah yang berbahagia. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, teknologi pendukung RI 4.0 ini ada banyak. Tapi yang menjadi backbone utamanya kita lihat ada beberapa hal. Di antaranya adalah artificial intelligence, sistem cerdas atau kecerdasan buatan. Kemudian adalah intelligent application, IoT, 3D printing, cloud computing, virtual reality, financial technology, dan juga hal yang lain. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bahwa AI menjadi salah satu backbone perkembangan teknologi yang sedang berkembang dan sangat pesat saat ini terjadi. Nah, baik, adik-adik sekalian, kita akan coba masuk saat ini ke mata kuliah kita ini yaitu terkait dengan AI. Ya. Apa AI itu? AI ini kalau kita lihat singkatannya adalah Artificial Intelligence. Artificial artinya adalah buatan atau semu. Intelligent artinya adalah kecerdasan. Bisa kita lihat berarti apa ini? Secara umum berarti adalah kecerdasan yang dibuat, ya. Yang dibuat diciptakan nanti untuk membuat menjadikan mesin kita menjadi cerdas begitu tentunya. Nah, apa itu kecerdasan? Bisa kita lihat kecerdasan adalah kemampuan untuk mendapatkan ya atau mencari knowledge ya sebagaimana manusia miliki. Sehingga harapannya bagaimana mesin yang kita punya itu nanti mampu menemukan solusi sendiri, misalkan ini atau autonomi ya atau mandiri. Kemudian dapat mencontoh pola pikir manusia, perilaku manusia, kemudian dapat belajar atau learning, kemudian dapat mengolah walaupun kondisinya itu tidak jelas dan bersifat abu-abu, tidak hanya hitam putih, iya tidak, tapi bagaimana bahwa mesin yang kita miliki nanti itu bisa membuat suatu keputusan walaupun bersifat abu-abu. Kemudian juga dapat memilih mana yang terbaik dari yang baik-baik tentunya. Ini bagian juga dari definisi intelijen. Ya. Baik, adik-adik sekalian, kita akan lihat sekarang ini perbandingan antara komputer dengan manusia. Komputer sudah ada begitu, juga manusia ini juga ada sejak dulu begitu. Kita mengharapkan bagaimana kemudian ke depan komputer yang kita miliki ini mampu punya kecerdasan sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Kita akan lihat lebih dahulu perbandingan antara komputer dengan manusia ini. Sisi kiri ini adalah terkait dengan komputer, sisi kanan adalah terkait dengan manusia. Komputer biasanya dia bersifat numerik, ya, hitung-hitungan numerik, angka, sedangkan manusia bersifat simbolik atau pola yang utama. Komputer bersifat eksak, tegas, jelas, iya atau tidak begitu, karena dibangun berdasarkan prinsip digital, ya, komputer itu, ya dan tidak, true and false begitu. Sedangkan manusia itu punya perasaan, sehingga manusia mempunyai sifat toleran, ya, tidak hitam putih, tapi dia toleran yang cukup dominan. Kalau komputer seseorang yang telat maka akan ditolak, telat atau tidak begitu. Tapi kalau manusia barangkali bisa melihat apa alasan telatnya, ada toleransinya begitu. Ini manusia. Kemudian yang berikutnya, komputer bersifat algoritmik. Semua ada algoritma yang pasti, tahapan-tahapannya, setapak demi setapak begitu. Tapi kalau manusia non algoritmik, bisa non linear begitu, bisa melompat-lompat begitu. Apa yang melihat kondisi yang ada di sekitarnya. Gitu. Kemudian komputer bersifat atau mesin bersifat patuh sesuai dengan perintah. Nah, tapi kalau manusia adalah suka memodifikasi suatu instruksi atau perintah. Ya, misalkan ketika ada sebuah robot misalkan diperintah untuk membersihkan meja, maka dia hanya membersihkan meja saja, tidak peduli di situ ada uang misalkan ya,
atau mungkin ada minuman atau ada apa yang berbahaya. Yang penting dibersihkan, dibuang semuanya. Tapi kalau manusia mungkin melihat di atas meja itu ada uang atau mungkin ada cairan yang berbahaya, maka dia akan sedikit memodifikasi perintah. Oke, bersih-bersih, tapi barangkali akan juga ketika ada uang mungkin disimpan di tempat yang lebih penting, atau ketika ada cairan berbahaya dia akan pindahkan lebih dahulu dengan cara yang bagaimana agar selamat. Kalau mesin yang penting bersihkan, buang. Nah, ini bedanya. Kemudian komputer di dalamnya itu berisi misalkan jutaan, bahkan nggak hanya jutaan ya, mungkin triliunan transistor di dalamnya itu. Ya, manusia apa isinya? Di otak manusia ini ada neuron, ada sel saraf. Nah, juga sangat banyak begitu ya. Kalau manusia itu katakanlah ada 1 triliun misalkan, mungkin manusia bisa ada 100 triliun begitu ya, neuron sel saraf begitu. Nah, kemudian seringkali dikatakan komputer itu bodoh, manusia itu pintar. Benarkah demikian? Nanti kita akan lihat. Baik, teman sekalian, nah, bisakah kemudian kita akan membangun komputer yang cerdas manusia? Ya, ini harapannya. AI ini harapannya bagaimana nanti kita bisa membuat ya kecerdasan buatan yang ditanam di dalam komputer kita. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu sejarah perkembangan AI, Artificial Intelligence ini. Ya, banyak para ahli sebelumnya telah diskusi begitu berdebat, bisakah membuat komputer yang cerdas. Nah, Alan Turing ini salah seorang ilmuwan ya. Beliau membuat Turing test. Sebelumnya Alan Turing ini membuat suatu mirip-mirip dengan komputer begitu ya sebelumnya. Kemudian akan diuji coba begitu apakah betul komputer itu nanti bisa secerdas manusia. Iya. Nah, tentu Turing test ini jika memang komputer itu cerdas tentu bisa mengelabui atau mengalahkan manusia. Ya. Nah, ternyata betul ketika nanti kita lihat ya di slide berikutnya itu ketika diuji ini Alan Turing ya. Ini ada komputer, kemudian ini Turing mesin Turing ya. Ya, mesin mirip komputer yang diciptakan oleh Alan tadi itu. Sehingga dikatakan Alan Turing tadi itu diuji ya. Ini Alan Turing komputer tadi itu dengan manusia begitu, kemudian keduanya diuji. Nah, ternyata suatu saat mesin bisa mengalahkan manusia dalam kasus tertentu tentunya. Iya. Baik. Saudara sekalian, ini kalau kita lihat lebih jauh lagi, nih ya. Ini adalah human sebelah kiri, ini adalah manusia begitu. Ya. Tadi sebelumnya beberapa kali begitu ya. Diuji ada kalanya mesin atau komputer bisa mengalahkan manusia. Di antaranya adalah Deep Blue. Deep Blue ini adalah sebuah komputer yang kemudian dirancang untuk mengalahkan pecatur ketika itu ya, sekitar tahun 91 ya, pecatur internasional juara dunia, Garry Kasparov ketika itu. Ternyata ada kalanya, ada saatnya, suatu saat komputer Deep Blue yang diberi nama Deep Blue tadi itu bisa mengalahkan pecatur juara dunia internasional, juara dunia tentu. Ya. Tapi memang ketika kemudian diuji lagi ada kalanya juga bahwa komputer dikalahkan begitu. Jadi ada kalanya komputer juga bisa mengalahkan manusia pada saat-saat tertentu saja. Tentu enggak setiap saat ya, pada kasus tertentu barangkali. Ini kita lihat sekarang perbandingan antara humans, manusia dengan mesin. Ya. Manusia itu kita lihat memiliki computational ability, memiliki kemampuan menghitung yang bagaimana. Ya. Manusia tentu kemampuan menghitungnya itu lebih lambat ya dibandingkan dengan mesin. Ya. Manusia ketika hitung-hitungan sampai banyak, sampai mungkin jutaan, ribuan begitu, butuh waktu lama untuk menghitungnya. Dan mungkin juga kadang-kadang seringkali salah dalam melakukan hitungan tadi itu. Tapi komputer ini dia sangat cepat ketika melakukan hitungan-hitungan dan cenderung benar atau sangat sedikit errornya. Kemudian yang kedua, manusia ini
random generation, number generation. Ya. Manusia ini cenderung urut begitu ya. Ketika dia ini menghitung, mengeja, membangkitkan angka itu cenderung urut yang lebih diutamakan, lebih mudah bagi dirinya, sekuensial begitu. Tapi ketika mesin begitu, oke, dia akan lebih mudah untuk menghasilkan angka-angka yang bersifat random, acak begitu. Sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan perintahnya, maka mesin akan mudah untuk membuat angka random begitu. Kemudian sekarang ada terkait dengan common sense, terkait dengan sense, perasaan ya, manusia. Oke, manusia itu punya kebijaksanaan, punya wisdom begitu, punya wisdom. Yang ini tidak dimiliki oleh mesin tentunya. Nah, tentu ini adalah kelebihan manusia dibandingkan dengan mesin. Mesin tidak memiliki wisdom, dia hanya bersifat hitam dan putih saja. Oke. Kemudian terkait dengan rasional, sikap rasionalnya bagaimana? Ya. Oke. Ya. Jadi kalau manusia ini bersifat rasional, melihat kondisi sekitarnya begitu. Walaupun kadang-kadang juga kurang rasional, tapi kalau mesin ini dia cenderung mengikuti begitu ya, apa yang diperintahkan, apa yang diharapkan oleh programmer begitu. Ini yang dimiliki oleh mesin. Tapi kalau manusia ini dia rasional, tapi dia juga melibatkan banyak hal ya, lingkungan juga mempengaruhinya, sehingga banyak pilihan-pilihan yang muncul, decision yang dibuat oleh manusia gitu. Melihat kondisi lingkungan yang ada itu. Ini adalah pada manusia. Oke, dari pemaparan di atas kita lihat apa definisi AI kalau begitu. Ya, AI dikatakan sebagai teknologi yang diciptakan untuk mensimulasikan kecerdasan manusia, ya. Atau bagaimana kemudian AI ini teknologi untuk mengimplementasikan, ya, kecerdasan manusia itu pada komputer. Itu. Atau juga ada mengatakan AI merupakan komputer yang dapat berlaku cerdas seperti manusia. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa AI adalah komputer yang belajar, ya, bisa belajar, bisa learning, bisa menemukan pola baru dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi ada kajian-kajian untuk menggali sesuatu yang tersembunyi dari kejadian sebelumnya. Kemudian AI juga bisa dikatakan sebagai komputer yang bisa melakukan decision making, membuat suatu keputusan begitu. Jadi kalau kita lihat di sini AI mencakup learning begitu ya, mencakup decision making, self correction, planning, searching dan yang lain-lain. Ini kalau kita lihat, jadi AI itu kaitannya cakupannya luas ya, pembelajaran, membuat suatu keputusan, self correction, mengoreksi diri sendiri agar lebih baik, perencanaan dan juga pencarian. Ya, ada juga yang mengatakan AI adalah agen yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan tindakan. Kalau ini suatu definisi umum ya, kalau yang ini. Tentu kalau yang tadi itu bagaimana AI merespon lingkungan, tapi dengan model-model cerdas yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi dengan belajar, dengan merencanakan, ya. Kemudian juga bersifat abu-abu dan yang lain tadi. Oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan lihat sekarang. Ini ada contoh penggunaan AI ya, yang begitu luar biasa, yang modern ya, yang telah dilakukan oleh Google. Kita akan lihat di sini. Perhatikan film berikut. The progress with the assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment.
We are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Ini adalah Google Assistant. Ya. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Janjian untuk Sure, give me one akan second. potong rambut ya. Tapi yang terima adalah mesin begitu ya. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Oke, tadi kita melihat bagaimana ya penggunaan AI yang luar biasa. Tadi bagaimana AI menggantikan peran manusia dalam menjadi Google Assistant untuk salon rambut begitu ya, sampai bisa janjian dengan customer begitu. Ketika ada customer yang memesan waktu atau booking waktu begitu untuk potong rambut. Ini contoh penggunaan AI yang luar biasa. Nah, teman sekalian, sebenarnya barangkali kita pun juga sudah sering kali menggunakan AI di start kita ini ya. Ketika kita membuka handphone dengan wajah kita atau dengan sidik jari kita, itu juga menggunakan AI sebetulnya. Ketika kita tiba-tiba ditawari barang oleh sistem di internet, itu juga bagian dari AI. Ketika kita kemudian akan bepergian ya, jarak jauh kita menggunakan Google Map misalkan begitu ya, lalu kita mencari rute terdekat, terpendek, kemudian ada saran-saran, itu juga menggunakan AI. Jadi sebenarnya AI ini sudah sangat sering banyak. The progress with the assistant. Oh sorry. Baik, sekarang kita akan lihat perkembangan AI. Hadirin sekalian, ada dua pola atau aliran dalam pengembangan AI. Pola pertama, ya, AI itu dibangun dengan coding. Artinya, bagaimana kemudian kecerdasan buatan itu dibangun dengan mengkodekan berbagai macam aturan yang dimiliki oleh manusia ke dalam komputer atau ke dalam mesin. Misalkan ada seorang pakar, seorang dokter. Bagaimana kebiasaan seorang dokter tadi itu ketika dia mendiagnosa manusia, itu kemudian ditulis begitu. Ditulis kemudian dimasukkan dalam aturan-aturan itu. Ya. Atau mungkin seorang pakar pertanian juga begitu, bagaimana ketika dia misalkan memanen sesuatu, bagaimana kebiasaannya, maka ditulis dalam aturan-aturan. Sebagai contoh praktis, misalkan seorang yang biasa memanen mangga, ya, apa yang dia lakukan ketika memanen mangga itu? Ya, maka jika mungkin misalkan jika warnanya atau baunya atau kekenyalannya seperti apa, maka itu kebiasaan itu ditulis dalam sebuah aturan-aturan, dalam sebuah coding. Nah, ini sih dikatakan sebagai pengembangan AI berdasarkan coding. Nah, ini di awal-awal pengembangan AI ini sangat booming, ya, tren begitu ya. Bagaimana kemudian mengembangkan AI menggunakan coding ini. Ini misalkan menggunakan model fuzzy logic ya, contohnya menggunakan coding ini. Kemudian yang kedua, ya, pola kedua itu mengembangkan AI berdasarkan dari
bagaimana kita memahami pola kerja otak manusia. Bagaimana pola kerja otak manusia itu kemudian nanti akan dicontoh oleh sistem yang kita kembangkan begitu. Ya. Ini pola yang kedua. Jadi brain based engineering. Jadi bagaimana kemudian engineering kita merancang suatu AI itu berbasis pola kerja otak manusia. Nah, sehingga kita akan mencari model matematika bagaimana proses kerjanya otak itu. Ya. Saat awal barangkali ya, tahun 50-an model yang kedua ini belum begitu berkembang. Kenapa demikian? Karena komputer belum begitu pesat seperti saat ini. Dulu masih agak lambat, sehingga ketika mencontoh pola kerja otak manusia yang ada jutaan bahkan triliunan ya neuron di dalam otak manusia, mungkin akan sangat lambat komputer itu. Tapi saat ini ketika komputer sangat cepat, maka model yang kedua ini lebih booming begitu. Jadi model namanya deep learning, machine learning ini adalah model yang kedua ini. Bagaimana mencontoh pola kerja otak manusia ini. Ya. Kemudian model yang ketiga ini juga mendekati model yang kedua tadi itu. Jadi kecerdasan dibuat dengan mengekstrak pola ya, dari data-data yang ada itu diekstrak. Begitu. Lalu dibuat model matematik, kemudian model tadi itu digunakan untuk memprediksi data baru yang akan masuk begitu. Ya. Jadi nggak harus mencontoh pola pikir otak manusia begitu bekerja seperti apa, tapi ada suatu input, ada output, kemudian dipetakan bagaimana modelnya, dicari modelnya, lalu model ini yang kemudian digunakan untuk mencoba memprediksi data-data baru yang akan diuji. Nah, ini pola yang ketiga ini. Nah, ini juga cukup menarik dan berkembang saat ini. Ya. Dan akhir-akhir ini yang memang yang sangat cepat berkembang adalah model 2 dan 3 tadi itu. Walaupun juga model pertama juga masih ada tentunya. Iya. Oke. Rekan sekalian, kita akan lihat sekarang ini. Di mana aplikasi AI? Tadi sudah kita lihat beberapa contoh ya. Ketika nanti kita melihat revolusi industri 4.0, bagaimana ada mobil tanpa driver, ada robot yang otomatis begitu ya, dia bekerja sendiri dengan otomatis bisa memindai begitu ya. Kemudian juga bagaimana tadi itu Google Assistant begitu ya, bisa membantu menjawab customer, menggantikan customer ya, menggantikan bukan customer ya, artinya bisa menggantikan suatu pelayan begitu ya, melayani customer begitu, customer service, melayani customer dalam membuat suatu janjian misalkan begitu. Ini kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, kita lihat di mana prinsip penggunaan AI ini yang paling banyak. Nah ini misalkan sistem pakar. Sistem pakar ini juga bagian dari AI tentunya ya. Sistem pakar artinya adalah sistem yang menggantikan pakar. Apa itu pakar? Seorang ahli. Itu kan pakar ya. Dari kata pikiran, fikron begitu ya. Kemudian ahli. Nah, tujuan adalah membuat sebuah komputer menjadi komputer yang seperti pakar. Pakar ini apa? Manusia yang punya keahlian khusus, yang langka jumlahnya, kemudian bagaimana dengan komputer diduplikasi sehingga banyak para ahli yang muncul begitu, nanti bisa menggantikan para pakar yang langka tadi itu. Nah, ini contohnya pada awal ini ditemukannya mesin. Ini salah satu temuan awal begitu ya. Bagaimana komputer bisa membantu dokter untuk melakukan suatu analisis pada pasiennya. Kemudian yang kedua di dunia pengenalan pola. Nah, ini juga banyak digunakan image processing ini ya dengan deep learningnya, dan nanti ada computer visionnya. Bagaimana kemudian komputer digunakan untuk memindai sesuatu ya, secara canggih begitu. Robot-robot yang seakan-akan punya mata begitu, computer vision menggunakan kamera, dan kamera diolah sehingga akan bisa memberikan input yang luar biasa ini ya, seperti manusia yang punya mata itu. Kemudian ada data science, data mining ya. Kemudian statistik ya. Sehingga ini
powerful begitu. Dengan data mining ini artinya apa namanya? AI bisa membantu manusia menggali data, menggali informasi yang penting, menggali insight yang penting, ya, dari sesuatu data yang masa lampau yang sudah ada tersedia itu. Misalkan seorang yang mau membuka bisnis di suatu kota begitu, dia ingin tahu bisnis apa yang paling tepat di kota ini, ya, maka dia bisa menggali data mining, data-data yang ada di sekitar kota itu, ya, data dari apa, percakapan WA, dari email, dari macam-macam, ya, persebaran Facebook, macam-macam itu, kemudian digali begitu, apa kesukaan makanan yang ada di kota itu, berapa kisaran harganya, bagaimana menu yang menarik untuk masyarakat, apakah pedas, manis, asin, atau yang lain-lain, akan digali begitu, sehingga nanti AI itu memberikan informasi kepada calon bisnismen begitu. Kira-kira jenis makanan apa yang menarik untuk dijual di kota itu sehingga akan lebih untung banyak. Nah, itu bagian dari data mining. Misalkan seperti itu. Ya, misalkan seperti itu. Ini contoh. Ya. Kemudian contoh yang lain, ini aplikasi yang lain, ada NLP, Natural Language Processing. Ini ya. Saat ini sudah berkembang mesin penerjemah, ya, canggih begitu ya. Terjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Atau mengubah juga apa, dari ucapan menjadi tulisan, begitu pula sebaliknya, tulisan menjadi ucapan begitu ya. Lalu mengenal kalimat ini apa, atau mengoreksi apa, soal-soal IC ini sedang berkembang risetnya, ya. Nah, kemudian juga memahami ucapan, memahami tidak hanya mengenal tapi memahami apa yang diucapkan, membuat suatu kesimpulan begitu. Ini menggunakan NLP. Lalu robotik, nah, juga menggunakan AI, perpaduan antara mekanik, elektronik, AI, ya. Ada robot vision, ya, robot-robot yang cerdas yang bisa meniru pola pikir manusia, bisa merespon manusia, begitu ya, mencontoh karakter manusia. Nah, ini luar biasa. Kemudian juga di dunia game, permainan yang cerdas, misalkan bagaimana karakter di game itu disesuaikan dengan karakter yang user yang menggunakannya, gitu ya. Atau mungkin membuat soal-soal ujian misalkan, tapi bisa beda-beda begitu tergantung kondisi siapa yang diuji, begitu. Anak-anak, orang tua, atau mungkin siapa yang sedang diuji akan menampilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah contoh-contoh sistem cerdas diaplikasikan dalam dunia game atau mungkin dunia yang lain juga. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita akan lihat sekarang perbandingan AI dengan yang klasik seperti apa. Ya, oke, ini sama-sama AI dulu ya. Ada AI, ada classical AI, ada yang modern AI, begitu ya. Ini adalah AI, kita lihat. Ada classical AI. Ya, misalkan AI searching. Apa AI searching itu? AI yang dia itu nanti mencari pola yang paling efektif, pola yang paling sederhana. Ini adalah AI searching namanya. Ini bukan Google Search ya, bukan. AI searching ini adalah model AI yang nanti untuk membantu manusia mencari sesuatu yang paling optimal. Ya, ini contohnya. Kemudian ada modern AI atau soft computing dinamakan. Ini diantaranya ada fuzzy logic, ini logiknya ini tipe ini. Kemudian ada neural network, jaringan saraf tiruan, dan berkembang dengan apa, machine learning, deep learning, itu bagian dari NN di sini. Lalu kemudian ada genetic algorithm, kemudian juga Bayesian, dan juga yang lain-lain. Ini ada termasuk AI yang modern, soft computing. Banyak semua. Nanti bisa kita pelajari dari waktu ke waktu. Ya. Oke, kita akan lihat sekarang bagaimana kita membangun AI sekalian. Ya. Tentu bahwa AI ini adalah algoritma, begitu ya. Sedangkan nanti implementasi hardware-nya pada apa? Tentu pada komputer yang kita miliki, atau mungkin microcontroller, ada Arduino, ada Raspberry, begitu. Itu secara hardware begitu. Nanti kemudian dibantu oleh mekanik-mekanik yang ada. Tapi secara software ini ada algoritma, sehingga yang kita gunakan ya bahasa pemrograman sebagaimana yang sering kita gunakan.
Ada bahasa programan yang khusus untuk AI, misalkan ada Prolog, ada Lisp. Ada juga bahasa umum programming yang banyak berkembang yang bisa kita gunakan untuk AI yang support, misalkan ada C, ada C++, ada MATLAB, atau mungkin juga DLP atau yang lainnya. Kemudian juga ada pemrograman modern, ini yang sangat support, yang saat ini berkembang sangat pesat, terutama ya di AI banyak menggunakan ini ya. Ada Python, ada R misalkan. Ya, ini. Kenapa ini berkembang ya? Karena di Python misalkan itu library AI sangat banyak berkembang dan free begitu ya. Nah, kita bisa menggunakannya. Tersedia, kita tinggal mencari lalu kita install. Kita bisa menggunakannya. Oke. Baik, lalu bagaimana struktur data pada AI? Bagaimana knowledge representation-nya? Ya. Jadi bagaimana konsep AI ini disimpan dalam sistem komputer kita atau robot kita? Bagaimana itu? Ya, ada beberapa cara model penyimpanannya. Atau strukturnya itu ada beberapa macam cara. Ada menggunakan formulanya itu yang kita simpan dalam sistem yang kita miliki nanti itu. Ada model atau parameter apa ya. Kita akan training dulu misalkan di suatu mesin, di satu komputer, lalu nanti modelnya atau parameternya itu yang kita tanam dalam robot kita, dalam Arduino kita misalkan begitu ya. Ada semantik yang menggunakan relasi antar objek sehingga objek satu dengan yang lainnya nanti akan punya makna begitu. Lalu ada yang bersifat script dalam bentuk tulisan, misalkan mengolah kalimat atau kata gitu ya. Ada mind map, ada event rule dan yang lain-lain. Ini bagaimana cara kecerdasan atau AI itu disimpan dalam komputer kita nanti ya. Bagaimana strukturnya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian serta kuliah yang berbahagia, kita akan lihat sekarang ini perbandingan antara AI dan non AI. Kita akan lihat ya. Ini ya, kalau AI itu programmer itu membuat sistem AI-nya, dan nanti AI yang akan menemukan solusinya. Saya ulangi. Jadi kalau AI itu programmer membuat model coding atau membuat sistem tadi itu cerdas gitu. Dan nanti sistem itu, robot atau AI itu sendiri yang akan mencari solusinya. Begitu. Artinya bahwa sistem yang tertanam AI itu nanti dia akan fleksibel untuk mencari solusi. Dia ditanam kecerdasan di dalam robot itu, sistem itu, komputer itu, dan nanti dia akan mencari solusi. Kalau begini harusnya bagaimana? Begitu. Tapi kalau sistemnya konvensional atau non-AI, begitu. Nanti pemecahan masalah itu oleh programmer langsung. Satu masalah maka ada program untuk menyelesaikan. Satu masalah ada program lagi yang menyelesaikan. Beda dengan AI tadi itu. AI dibuat general begitu, dia punya algoritma cerdas. Ketika nanti ada problem yang berbeda, maka diharapkan sistem itu akan bisa mencari solusinya. Tapi kalau yang konvensional tidak. Case by case, one by one diselesaikan oleh programmer. Nah, kita akan lihat misalkan ini perbandingan antara classical control non AI dengan nanti intelligent control AI. Ini yang digunakan dalam sistem kendali misalkan. Ini kalau non AI itu cenderungnya menggunakan pendekatan matematik ya. Sistem itu juga dimodelkan secara rigid begitu. Ada model-modelnya. Kalau yang pernah belajar sistem kendali ya, ada pemodelan, itu hal yang prinsip untuk menyelesaikan suatu problem dimodelkan lebih dahulu. Begitu ya. Model matematik, apakah model transfer function, gitu ya, state space, atau mungkin model block diagram, atau grafik aliran sinyal, begitu. Ya. Kemudian setelah itu ketika kita bangun sistem menggunakan program, begitu, program itu nanti akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Software does what is told, gitu ya. Jadi software itu akan bekerja apa yang dia perintahkan. Diperintahkan kepada software tadi itu untuk ngapain. Sehingga dari sistem yang klasik ini atau non AI ini,
kita lihat bahwa intelligence comes from the designer. Jadi kecerdasan itu datang dari perancangnya. Jadi yang merancang, ada problem dirancang, sehingga perancang ini harus cerdas begitu. Kita bandingkan dengan sistem yang modern atau intelligent control. Ya. Nah, pendekatannya dia itu menggunakan pendekatan lazim approach, ya, dan biasanya dia tidak perlu dimodel secara rigid. Nggak harus ada model secara pasti, model matematis atau mungkin model diagram blok, enggak. Tapi dia nanti bisa fleksibel. Kemudian software dalam AI ini, sistem yang dikembangkan itu, software does what it wants to. Sistem atau software itu melakukan apa yang dia inginkan. Artinya dia mencoba membuat suatu decision, keputusan begitu, dan nanti dia harus melaksanakan apa begitu. Tadi ketika di klasikal kan tidak. Di klasikal itu adalah software mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi kalau di sini software melakukan apa yang dia inginkan begitu. Seakan-akan dia itu mandiri begitu. Bisa membuat suatu keputusan. Ini di intelligent system. Nah, sehingga di sini dikatakan intelligence comes from the software. Ya. Kecerdasan datang dari softwarenya begitu, bukan dari desainer saja, bukan dari perancangnya saja, tapi dari sistemnya, robotnya yang cerdas tadi itu, begitu. Bagaimana dia membuat suatu keputusan, ya, begitu. Oke, Bapak sekalian, nah ini kalau kita lihat pergeseran kecerdasan, gitu ya. Bagaimana kalau classical control dan intelligent control kita bandingkan? Iya, kalau classical control ini desainernya pegang peran utama, begitu, desainernya. Tapi kalau intelligent control, softwarenya ini yang pegang peran utama. Desainernya merancang awal, setelah itu softwarenya akan pegang peran utama. Artinya dia kemudian bisa cerdas secara mandiri, bisa menyelesaikan suatu problem. Tapi kalau yang classical selalu mengandalkan desainernya, perancangnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang dapat kami sampaikan di dalam kuliah awal ini, kuliah pengantar sistem cerdas ini, Bapak sekalian ya. Semoga bermanfaat ya, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan materi yang lain yang berikutnya terkait dengan sistem cerdas ini atau artificial intelligence ini ya. Ini baru pengantar. Nanti kita akan masuk ke materi insya Allah pada pertemuan yang berikutnya yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.